Ibu-ibu, kita akan masuk ke langkah 5, yakni kita akan belajar berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Termasuk bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang efektif, baik dengan anak. Ya, sebelum itu, mohon untuk peserta FDS kita pagi hari ini, silakan Ibu buat kelompok 3-5 orang. Sudah selesai semua? Ibu Dewi sudah? Ibu Iin? Ya, baik, bagus. Ya, sebelum kita masuk berikutnya, silakan untuk masing-masing ketua kelompok menceritakan pengalaman gimana sih cara meningkatkan atau cara mengajari anak untuk berbahasa. Ya, gimana biar meningkatkan bahasa anaknya bagaimana? Silakan. Saya bahkan beri waktu masing-masing kelompok 1 menit. Sudah? Baik, bagus. Ya, selanjutnya saya akan mencontohkan berikut dengan ibu-ibu. Ayo kita praktekkan bersama. Ya, kita akan menyanyikan lagu. Ya, ada 2 lagu. Ya, sebelumnya mohon ibu berdiri semua. Ya, bagus. Ya, mari kita praktekkan bersama yang pernah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana? Yuk, 1, 2, 3. Aku anak PAUD, tidak malu dan takut, karena Bu Guru selalu sayang padaku. Mama dan Papa silakan pulang dulu. Nanti kalau pulang Mama Papa jemput aku. Ada helikopter jalannya muter-muter, karena yang pinter sekolah tak diantar. Tuh, bisa ya ibu-ibu? Barangkali ibu-ibu punya anak PAUD. Ya, coba tingkatkan bahasanya dengan cara seperti itu. Ya, kemudian satu lagi. Ya, bagaimana ini perpaduan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Barangkali ibu-ibu punya anak yang SD, SMP, nah bisa latih dengan bahasa seperti ini. Ya, bagaimana, penasaran? Yuk kita praktekkan bersama ya. Ya, kita mulai. Ya, tetap berdiri. Ceng itu mengubah, help itu menolong, find itu menemukan, jam itu melompat, lock itu mengunci, knock itu mengetuk, memorize menghafal, touch itu menyentuh, study itu belajar, choose itu memilih, forgive memaafkan, check itu memeriksa. Itu semua kumpulan kata kerja. Jangan lupa untuk kita mengingatnya. Study English memanglah sangat mudah jika kita selalu mencobanya. Ya, bisa? Bisa kan? Oke, bagus. Ya, selanjutnya ya, coba masing-masing kelompok praktekkan gimana sih untuk meningkatkan bahasa anak. Coba kita praktek bersama. Ya, dicontohkan dengan Ibu Iin, silakan berdiri. Ya, kemudian Bu Tati, silakan Bu Tati berdiri. Ya, bagus. Ya, Bu Iin sebagai ibunya, ya, Bu Tati sebagai anaknya. Ya, silakan praktekkan bagaimana cara ketika seorang ibu menyambut anaknya ketika pulang sekolah. Ya, bagaimana? Yuk, mulai. Ya, gimana Bu? Ya, gimana? Contohnya seperti ini. Semisal ibu sedang memasak, kemudian ada suara ketok pintu, ada salam dari anaknya. Nah, kira-kira ibu bagaimana selanjutnya? Menjawab, betul. Menjawab salamnya. Kemudian apa lagi, Bu? Menanyakan apa saja sih yang dilakukan di sekolah. Coba gimana praktekannya? Ya, gimana? Oh iya, itu. Nah, bagus Bu. Ya, seperti ini. Ya, saya ulangi lagi. Betul kata Ibu Iin. Coba dek, gimana, seneng nggak sekolah? Apa saja sih
Tati gimana sekolahnya? Enakan nggak? Ngapain aja di sekolahnya? Belajar apa sih? Iya, pasti anak menyebutkan pinter. Ya, ketika orang tua itu menyambut dengan rasa sukacita, bahagia, senyum, ya, pasti anak akan senang juga. Ya, nyangkut batinnya. Ya, tanyakan apa saja yang dilakukan di sekolah. Seneng nggak? Kemudian ketika istirahat mainannya dengan siapa saja, mainan apa? Pasti di situ anak akan menjawab. Nah, seperti itu bagus ya, Ibu Tati, Ibu Iin, ya. Kemudian apa namanya? Tanyakan, ya. Yuk, anak, ayo Dek, gitu kan? Ayo Dek, Ade sudah belajar pinter, bermain bersama teman-teman, senang-senang di sekolah, ya hormat kepada ibu guru, disiplin di sekolahnya. Pasti Ade lelah. Yuk Adek, kita makan siang yuk. Nah, ibu udah masakin makanan spesial buat Adek. Pasti Adek akan senang. Nah, seperti itulah contoh-contoh bagaimana cara menyambut seorang ibu dengan anaknya. Sudah dipahami ibu-ibu? Bagus. Ya, silakan ibu-ibu praktekkan masing-masing kelompok, silakan praktekkan dua orang. Siapa yang sebagai ibu dan siapa sebagai anaknya. Ya, saya beri waktu 1 menit. Ya, silakan. Sudah selesai? Bagus. Lu tepuk tangan buat kita semua. Ya, selanjutnya, ya mohon ibu-ibu yang tadi praktekkan silakan duduk kembali, dengarkan. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan nggak yang tadi dipraktekkan kita bersama? Apa sih manfaatnya? Apa sih tujuannya? Ya, silakan. Apa, Ibu Tati? Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan bahasa anak dengan nyanyi itu bagus apa enggak? Oke. Ya, cara meningkatkan bahasa anak dengan nyanyi atau bahkan pantun itu sangat bagus sekali, Bu. Ya, kita coba ajak nyanyi anak kita berulang-ulang. Dari situ ada sebuah lirik dari lagu kan? Nah, dari situlah anak itu akan menerka dari satu lirik ke lirik lainnya. Bukan hanya sebatas hanya permainan biasa, melainkan termasuk di situ ada sisipan-sisipan belajar buat anak. Ya, dari situ anak akan mulai berbicara, melancarkan bahasanya, ya seperti itu. Ya, begitupun dengan yang lainnya. Apa gimana, Bu? Tujuan daripada lagu yang tadi, PAUD. Ya itu bagus, Bu. Tepuk tangan buat Ibu Tati. Ya, tujuan tadi menyanyikan lagu anak PAUD, apalagi anak-anak kecil itu kan kalau misalkan di sekolahnya kurang menyenangkan, banyak tugas atau apalagi ada mungkin berantem dengan temennya. Nah, itu bisa ibu-ibu meningkatkan motivasi ya, itu dengan cara lagu tadi. Aku anak PAUD, tidak malu dan takut. Tuh. Ya, dari liriknya saja ya sudah menuai motivasi. Mama papa jemput aku. Tuh, artinya ya ajarkan kepada anak dari lirik tersebut bahwa ketika berangkat sekolah untuk anak usia dini, itu sekolah nggak mesti untuk ditemani. Ya, tapi ibu dan papa akan selalu menjaga ya ketika pas menjemput sepulang sekolah adik. Nah, itulah ya berikut cara berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Kemudian bisa juga ibu ya meningkatkan bahasa anak itu dengan dongeng, dengan bercerita sebelum tidur. Itu sangat bagus sekali, Ibu. Ya, silakan. Ya, menurut saya pernah baca di sebuah artikel bagaimana sih untuk masuk kata-kata
kita sebagai orang tua masuk ke dalam anak itu supaya teringat, ya saya kasih tipsnya. 5 menit sebelum tidur itu secara tidak sadar di bawah alam sadar mereka, kita berikan pesan-pesan moral, berikan pesan-pesan motivasi, ya, berikan pesan-pesan motivasi untuk supaya anak kita jauh lebih baik ke depannya. Sudah paham semua Ibu? Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai? Oke, baik. Ya. Ya, oke, baik. Sesi kita kali ini ya akan dilanjut di sesi berikutnya. Saya akhiri, saya Rizky Rumanto. Ya, akhir kata wallahi muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.